Hari ini Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Salah satunya adalah Menko PMK Muhadjir Effendi. Berikut wawancara eksklusif Abraham Silaban dengan Menko PMK menyoal kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi. Apa ya Pak? Konteks politik ya Pak? Saya harus bicara soal konteks kekinian juga karena Prof Muhadjir memberikan testimoni ataupun kesaksian di Mahkamah Konstitusi, Prof. Dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperdengarkan keterangannya mengenai penyaluran bantuan sosial. Bagaimana kemudian menanggapi bahwa bansos ini dianggap menjadi komoditas yang dipermainkan di tahun pemilu, Prof? Saya tadi sudah membuat pernyataan yang lugas ya menurut saya, karena saya tahu dalil yang dimaksud oleh ketua maupun anggota Mahkamah Konstitusi yang berasal dari mereka yang mengajukan mengajukan usulan itu ada terkait dengan terutama dengan presiden. Dianggap bahwa bansos ini telah dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga membuat ada paslon tertentu yang diuntungkan sehingga mencapai raihan suara yang sangat signifikan gitu ya. Dan itu tadi saya tidak mau bermain dengan angka-angka, saya kira itu sudah ada pembagian tugas Pak Erlangga dengan Bu Sri Mulyani, Bu Menkyu gitu ya. Saya menggunakan cara yang straight aja gitu ya, bahwa saya sampaikan pertama, kalau keberpihakan itu saya kira tidak ada satupun orang yang tidak berpihak, saya bilang kan. Di dalam hal ini juga presiden, termasuk menteri-menteri, termasuk juga sebetulnya juga para anggota hakim pasti ada keberpihakan itu. Keberpihakan Anda maksud hak pilih politik maksudnya, Prof, ya? Betul. Oh, mereka menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Betul. Bukan dalam kapasitas sebagai pejabat publik memanfaatkan itu untuk menangkan paslon tertentu, maksud Anda? Betul. Tapi di bawah Kementerian Koordinator PMK, Prof, kan Prof juga membagikan bansos dan sebagainya. Dan dari yang tersaji dalam keterangan 3 menteri lainnya, 1 Menko, 2 menteri lainnya, kelihatannya tidak menjelaskan secara gamblang. Ada arahan khusus tidak sebetulnya, Prof? Sepanjang saya nggak ada. Sepanjangnya saya tahu tidak ada. Jadi saya pastikan apa yang kita lakukan memang betul-betul sesuai dengan koridor dan tupoksi yang dipegang oleh masing-masing kementerian. Karena misalnya kalau seandainya itu terjadi, itu juga bias ya. Artinya maksud saya tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena kan menteri-menteri juga representasi partai yang beda-beda. Dari tiga-tiganya itu ada semua di kementerian, ya kan? Apakah betul dalam rapat kabinet atau barangkali Anda pernah dengar bahwa memang tidak dilibatkannya Mensos Tri Risma hari ini dalam urusan penyaluran bansos? Saya tidak mau berteori tentang pork barrel atau apa ya. Kalau itu betul-betul ada, itu juga tidak salah kan. Di semua negara penganut welfare state pasti lebih memberikan porsi yang sangat besar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kalau itu kemudian punya efek politik, itu kan tidak ada salahnya. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan bansos itu ya, itu memang ada wilayah-wilayahnya kan. Kalau sudah soal menyangkut keuangan, itu kan domainnya Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan itu di bawah koordinasi Menko Ekonomi. Bukan hanya Bu Risma, saya juga nggak ikut. Bu Risma juga sama. Bu Risma sebetulnya tadi tidak salah beliau kalau dia tidak ikut-ikutan itu. Dan memang Wong Menko aja
nggak terlalu terlibat kok, apalagi menteri teknis. Tapi begitu sudah diputuskan di dalam menjadi bagian dari APBN, apalagi itu sudah dalam bentuk DIPA, ya kita akan melakukan eksekusi itu. Mengenai eskalasi anggarannya Prof yang dianggap fantastis. Tidak ada. Bu Sri Mulyani tadi sudah membuktikan bahwa dari tahun ke tahun sebetulnya tidak ada kenaikan anggaran terutama bansos yang signifikan. Bahkan tadi Bu Risma melaporkan kan justru ada penurunan kan.